Oke, persamaan kuadrat ya, yang nggak hanya mengandalkan hafal rumus ya, tapi ada sedikit ditantang nalar dan pengetahuan ilmu matematika kita ya. Akar-akar dari persamaan kuadrat ini ya, katakan akar-akarnya x1 sama x2 ya, berarti x1 ditambah x2 sama dengan 45. Setuju semua? Setuju ya? Min B per A. Sedangkan x1 kali x2 sama dengan 2K gitu ya. Ada satu lagi apa? X1 dan X2 keduanya prima ya. Oke. Bilangan prima ya pasti bilangan bulat ya, nggak ada prima yang pecahan ya. Oke. Berarti dua bilangan bulat ditambah hasilnya 45. Dua bilangan bulat dijumlah hasilnya ganjil. Kakak mau tanya, genap tambah genap apa? Genap ya. Genap tambah ganjil, ganjil. Ganjil tambah ganjil, genap ya. Jadi penjumlahan bilangan bulat hasilnya ganjil hanya kalau dua bilangan yang dijumlah itu keduanya ganjil. Atau mau lebih umum lagi, tapi nggak ada hubungan dengan soal ini. Dengerin kata-kata kakak akan tulis nih ya. Penjumlahan bilangan-bilangan bulat hasilnya akan ganjil jika bilangan ganjilnya ganjil 2 ya. Bilangan bulat dijumlahin nih yang banyak nih, bilangan bulat tambahin hasilnya ganjil, itu berarti bilangan ganjilnya ganjil 2, 1 buah, 3 buah, 5 buah gitu ya. Itu secara umum ya. Ini kalau dua bilangan doang yang jumlah. Wah, itu pelajaran kelas berapa? Nggak ada pelajarannya. Nalar kita sendiri, dan ini bukan hafalan. Okay? Nah, ini 45 ganjil, disuruh jumlah dua bilangan bulat. Berarti yang satu genap, yang satu ganjil. Loh, padahal disuruhnya prima. Lah memang nggak ada prima yang genap. Ada. Dan prima yang genap tuh hanya satu kemungkinan, yaitu siapa? 2. Berarti temennya 2 siapa? Supaya jadi 45. 43. Berarti X1, X2-nya itu si 2 sama si 43. Jadi kesimpulannya, X1 kali X2 sama dengan 2K. 2 kali 43 sama dengan 2K. Berarti K-nya 43. Jadi jawabannya A. Udah ya? Oke, persamaan logaritma. Mainnya di angka 3 sama 81, padahal 81 itu bisa dibikin 3 pangkat ya. Dalam arti kita gini langsung. 3 log 81 itu kan 3 log X log 81, sorry. X log 81 itu kan X log 3 pangkat 4, sama dengan 4 kali X log 3. Oh, berarti kalau 3 log X kita misalnya dengan sebuah huruf baru, misalnya P, maka X log 81 4 per P dong ya. Berarti ini soal bisa ditulis. Oh, ini kalau diakarin semua, ini jadi 2 per P. Oke. Oke kan? Ini P-nya jadi sekalian semua aja tuh P-nya. Oke. Berarti jadi P dikurang 2 per P gitu ya. Dikurang 1 sama dengan 0 ya. Boleh kiri kanan dikali P kan? P-nya kan kiri kanan dikali positif P kuadrat min P min 2 sama dengan 0. Difaktorin jadi P min 2 P plus 1 sama dengan 0. Oke. Berarti hasil akar ya 3 log X sama dengan 2. Akar 3 log X sama dengan min 1. Yang ini nggak ada ya jawabannya ya. Jawabannya 3 log X
sama dengan 4. X-nya ya 3 pangkat 4 gitu ya. Atau jawaban yang C. Oke, kakak mau mengajak kalian membedakan dua kasus ini ya. Yang pertama, ini delegasi dari negara A sama delegasi dari negara B ya. Negara 1 sama negara 2 itu berjabat tangan. Tentu yang satu delegasi enggak, jadi A sama B, A sama C enggak. Jadi A dengan P, A dengan Q, A dengan R, B dengan P, B dengan Q, B dengan R. Semua jabat tangan yang terjadi ada berapa? Yap, pinter. 1, 2, 3, 4, 5 kali 3. Jadi 15 kali terjadi jabat tangan. Oke? Itu kalau sesamanya nggak saling jabat tangan ya. Nah, sekarang bedakan. Kalau A, B, C, D, E, P, Q, R ini sekelompok orang yang saling jabat tangan satu sama lain. Ya, kecuali terhadap dirinya sendiri ya. Jadi A dengan B, A dengan C, A dengan D, A dengan E, A dengan P, dengan Q, dengan R gitu ya. Nanti B juga dan seterusnya. Ini ada berapa cara? Ini semuanya ada berapa? Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang ya. Nah, tiap orang itu berjabat tangan dengan 7 orang. Berarti setiap orang berjabat tangan dengan 7 orang dan orang itu ada 8 orang. Oke? Tapi nanti waktu giliran B dihitung, B dengan A dihitung, padahal A dengan B sudah dihitung. Berarti kalau 8 kali 7, AB dengan BA dihitung sebagai 2 kali jabat tangan. Padahal kan seharusnya 1 kali doang ya. Jadi bagi 2. Oke? Jadi berapa kali itu? 26. Kak, gimana kalau ini kan contoh doang. Kalau diperumum gimana? Ya, kalau diperumum, kalau kelompok 1 ada M orang, kelompok 2 ada N orang, banyaknya jabat tangan kalau yang berbeda kelompok aja yang langsung M kali N ya. Sedangkan kalau ada N orang berjabat tangan, ada berapa cara? N dikali N-1 dibagi 2 atau N kombinasi 2 juga boleh ya. Jadi kalau N orang berjabat tangan satu sama lain, banyaknya jabat tangan N kombinasi 2. Oke? Tapi kalau kelompok 1 berjabat tangan dengan kelompok 2 yang beda kelompok aja, ya langsung dikali. Paham ya bedanya? Oke. Kalian kerjakan ini. Sudah dibaca baik-baik. Dalam suatu pertemuan, setiap pria berjabat tangan dengan setiap orang kecuali dengan istrinya. Jadi, pria berjabat tangan dengan wanita kecuali istrinya. Dan tidak ada jabat tangan di antara sesama pria. Jadi, yang sesama pria tidak ada ya. Kecuali dengan istrinya juga. Berarti sebenarnya kalau 13 pasangan suami istri ya, 13 pasang, itu berarti 13 pria dan 13 wanita berjabat tangan. Totalnya kalau mereka saling berjabat tangan ya, semua itu bisa pria dengan pria, bisa pria dengan wanita, bisa wanita dengan wanita ya. Tapi katanya tidak dilakukan sesama pria, berarti yang ini tidak. Sedangkan pria dengan wanita ada, tapi dikecualikan kecuali dengan istri sendiri, oke? Sedangkan ini nggak ada kecuali apa-apa. Nah, kalau gitu bisa dong sekarang dikerjain. Yang ini 0 cara, oke? Soalnya tidak ada ya. Tapi kalau emang sengaja diadain, jawaban untuk yang ini apa? Yang pria dengan pria. Pinter. Harusnya 13C2 harusnya. Tapi nggak ada, oke? Kalau pria dengan wanita, harusnya 13 kali 13.
Harusnya 13 kali 13. Tapi dalam case ini, wanita yang bisa disalami oleh satu pria hanya 12 wanita. Oke? Aslinya 13 kali 13 ya, tapi ada keterkecualian. Ini juga aslinya 13C2, tapi ada pengecualian. Sedangkan ini bebas nih. Wanita dengan wanita silakan sering salaman, gitu ya. Berarti ini adalah 13C2. Oke? Sudah bisa dihitung deh. Yang ini berapa nih? 13, 12, 26, 13, 150. Nah, 13C2. 13 kali 6. 78. Jadi, jawabannya adalah 200. 5 tambah 8, 8 tambah 14, 6 tambah 7, 13 ya. 234. Yang B. Mudah ya? Mudah. Oke, lanjut. Oke, soal peluang yang standar banget ya. Nah, diketahui 8 merah dan 6 biru. Dari sebuah kantong ya, diambil sekaligus 3. Berapa peluang dapat 2 merah dan 1 biru? Langsung ini ya. Penyebutnya adalah banyak cara memilih 3 bola dari 14 yang tersedia. Oke? Itu penyebutnya ya, atau ruang sampelnya. Sedangkan titik sampelnya atau pembilangnya banyak cara memilih 2 merah dari 8 yang tersedia dan banyak cara memilih 1 biru dari 6 yang tersedia. Ya udah tinggal hitung. 8C2 itu 8 kali 7 bagi 2. 56, 28. Oke. 6C1 ya 6. 14C3 itu 14, 13, 12 dibagi 3, 2, 1. 6 sama 12, 2. Berarti 26 kali 14. Oke. 26 kali 14. Sederhanain deh. 14 sama 8, 2. 2 sama 26, 13. Jadi jawabannya 6/13. Atau jawaban yang B. Mudah ya? Mudah. Ya, ini termasuk soal standar ya. Nah, kalau ada bisa, wajar ya. Oke. Himpunan semua bilang S yang memiliki persamaan. That's all I do. Gimana nih? Ini ada 3 buah tanda akar ya. Di dalamnya ada X tambah 1, ada X, ada 2X tambah 5. Harus diperhatikan bahwa di dalam tanda akar itu nggak boleh negatif ya. Ini kita udah mulai ngerjain soal belum? Belum, ini katakan namain pra pengerjaan soal ya. Maksudnya apa? Ngurusin syarat dulu ya. Syarat dulu. Supaya apa? Supaya nanti kita terhindar dari kesalahan berupa membuat sebuah himpunan penyelesaian yang dimasukin ke dalam akar negatif, kan itu nggak boleh ya. Ini X lebih besar dari -1, X lebih besar dari 0, X lebih besar dari -5/2 ya. Semuanya X lebih besar ya. Berarti kalau diiris ini ke sana, ke sana, ke sana, irisannya yang paling kanan. Nah, ini -5/2, ini -1 di 0 ya. -5/2, 0 sama 1. Yang paling kanan kan 0 ya. Berarti bisa disimpulkan bahwa HP yang boleh, yang diperkenankan hanya untuk daerah yang lebih besar sama dengan
0. Oke, jadi kalau ada himpunan penyelesaian yang di bawah 0 tidak memenuhi syarat, ya. Sehingga jawaban A udah pasti nggak mungkin. Karena lebih besar dari min 2,5, berarti di dalamnya terdapat yang tidak memenuhi syarat, ya. Ini juga nggak mungkin. Kenapa? Min 1 min akar 17 bagi 2 itu negatif. Oke? Jadi jawabannya tinggal C, E, B. Gitu. Yuk, sekarang kita kerjain. Loh, dari tadi belum? Belum. Tadi baru ngebatasin syaratnya aja. Sekarang kita kerjain yuk. Tulis soalnya dulu. 1 per akar X tambah 1 dikurang akar X lebih kecil dari akar 2X tambah 5. Gitu soalnya. Nah, biar tidak ada akar-akaran di penyebut, strategi kita ngapain? Strategi kita adalah, ini kita kali sekawan aja ya, kita kali 1. Akar X tambah 1 tambah akar X, akar X tambah 1 tambah akar X. Tinta merah ini sebenarnya nilainya 1 bukan ya? Jadi boleh ya. Terus yang bawah kali yang bawah ini apa nih? X tambah 1 kurang X. Jadi 1 ya. Berarti soalnya bisa ditulis cuman yang ini aja. Oke. Akar X tambah 1 tambah akar X lebih kecil sama dengan akar 2X tambah 5. Jadi soal ini sama aja dengan soal ini, ya. Tapi tentu ada syaratnya yang ini tetap ya. Terus apa lagi? Ayo. Nah, untuk ngilangin akar gimana? Kiri kanan dikuadratin. Emang boleh? Ya, tergantung. Bisa boleh, bisa enggak. Kapan boleh? Kalau sebelum dikuadratin sudah dipastikan kedua ruas positif. Hasil dari akar kan positif. Berarti ruas kanan dapat positif. Ruas kiri, akar tambah akar. Hasil akar itu pasti positif. Oke? Pasti tidak negatif ya. Jadi akar tambah akar ya juga pasti tidak negatif. Berarti boleh dikuadratin. Bagi-bagi tugas ya. Kakak nguadratin yang kanan, kalian yang kiri. Kakak dulu. 2X tambah 5. Udah selesai. Nah, kalian yang kiri ayo. Diktein kakak. Ayo coba. Sama-sama. X tambah 1, benar. Ditambah X. Ditambah 2 akar X. Akar X tambah 1. Oke? Ini bisa digabung nih. 2 akar X kuadrat ditambah X. Setuju? Lebih kecil dari 2X tambah 5. Ini 2X tambah 1 nih. Bisa pindah ke kiri. Kurang 2X kurang 1. Gitu ya. Sehingga jadinya akar X kuadrat tambah X lebih kecil sama dengan berapa tuh? 2X sama 2X habis. 4. Tapi ini udah dibagi 2 nih. Dibagi 2, 1. Dibagi 2, 2. Boleh dikuadratin? Boleh kan? Kiri kanan udah pasti positif. Berarti X kuadrat tambah X lebih kecil sama dengan 4. Tapi 4-nya pindah ke kiri. Oke? Nah, berarti persamaan kuadrat yang persamaan kuadrat yang depannya positif, yang X kuadratnya positif, lebih kecil sama dengan 0. Udah bisa dipastikan jawabannya terbentuk apitan. Berbentuk dari sampai. Dari X1 sampai X2. Gitu ya. Nah, X1, X2-nya gimana? Ya faktorin. Ternyata pas dilihat, ini faktorinnya nggak bisa dengan cara biasa. Dengan rumus ABC. Ya. Rumus ABC, mohon bisa ya. Nggak perlu dibahas di video ini. Rumus ABC itu min B, X1, X2 sama dengan min B plus minus akar D dibagi 2A. Oke. Jadi kalau case yang ini X kuadrat plus X min 4. Benar, X kuadrat min X plus X min 4. Berarti D-nya adalah 1 dikurang 4 kali 1 kali min 4. 1 tambah 16 jadi 17 ya. Berarti X12-nya adalah min B min 1 plus minus akar 17
dibagi 2 kali 1. Berarti min 1 min akar 17 sama min 1 plus akar 17. Ya. Jadi ini min 1 min akar 17 per 2 min 1 plus akar 17 per 2. Maka kalau gitu jawabannya yang D dong. Oh, dari awal jawaban dia udah salah ya. Nah, karena nggak memenuhi syarat. Ini syarat yang ini tadi apa nih? Syaratnya yang tadi kehapus karena nggak muat. X lebih besar sama dengan 0 ya. Berarti jawabannya seperti jawaban ini. Tapi dibatasi X-nya harus lebih besar dari 0. Disyaratin ya. 0 kan di sini. Sana. Berarti jawabannya dari 0 sampai min 1 tambah akar 17 per 2. Yang mana? Jawabannya yang C. Oke, suku banyak teorema sisa. Kalau kakak usul sebelum bahas soal ini, kalian sudah menonton video ini ya. Ini ya. Lihat dulu ya. Tonton dulu video ini. Kalau mau ketik manual ini URL-nya ya. Dicari, di scroll ke bawah dari channel kakak juga nggak terlalu jauh antara video yang sedang kalian tonton sekarang dengan video ini ya. Jadi nggak usah diulang-ulang ya. Masa setiap ada soal yang membutuhkan teori ini dibuat lagi ya. Bagi subscriber yang setia itu pasti udah paham ini, udah biasa ya. Oke, kita ke soal langsung. Ada kalimat apa tuh? Soal bilang fx dibagi x min 2 bersisa p plus 3. Ini kalimat mentah. Kalimat matangnya f2 sama dengan p plus 3. Oke. Dibagi x plus 3, masih bicara tentang fx ya. Berarti f min 3 sama dengan p min 3. Kemudian ada info apa lagi? Coba gx dibagi x min 2 sisa sisa p min 5, berarti g2 sama dengan p min 2. Oke. Kemudian ini masih tentang g min 3 sama dengan p min, coba gx dibagi x min 2 sisa p min 5. Oh sorry, salah tulis berarti ini. Ini p gx dibagi x min 2 sisa p min 5. G min 2 sana. Ini p min 2. Nah gitu. Ini data mateng ini. Ada 4 ya. Oke. Sekarang pertanyaannya apa? Px yang didefinisikan sebagai gx kali fx ya. Katanya kalau px dibagi apa tuh? Dibagi x plus 3x min 2. Begitu bukan ini? Sisa sx. Sx-nya adalah min 3x min 9. Nah, kalau udah paham tentang ini, oke, kalian akan langsung bisa simpulkan bahwa apa? P min 3 sama dengan S min 3. P2 sama dengan S2. P min 3 itu apa? P min 3 itu G min 3 kali F min 3. Ya, berarti ini. Berarti P min 3 dikali P min 2. S min 3 apa? S min 3, min 3-nya masuk ke S. Ini SX-nya. 9 kurang 9, 0. Oke? Kemudian kalau P2, mana P2? P2 itu adalah F2 kali G2. Oke? Berarti yang ini. Berarti P plus 3 dikali P min 5. S2 apa? Masukin 2 ke SX. Min 6, min 9, min 15. Berarti nilai P yang memenuhi adalah yang memenuhi ini juga memenuhi ini. Oke?
Supaya kalimat yang atas ini, yang ini terpenuhi, P-nya bisa 3, bisa 2. Oke? Oh, kalau gitu jawabannya E. Belum tentu. Kan harus memenuhi dua-duanya. Tapi yang jelas, nggak mungkin D. Nggak mungkin A. Ya. Karena bisa 3 saja, bisa 2 saja, bisa 3 sama 2. Tergantung yang bawah ini nih. Ya kalau gitu kita cek aja. Kalau P-nya 3, memenuhi nggak? Kalau P-nya 3, jadi 6. Ini maksudnya 6. 3 kurang min 2. 6 kali min 2 sama min 15 sama nggak? Tidak. Berarti P sama dengan 3. P sama dengan 3 tak memenuhi untuk kalimat yang kedua. Ya. Kalau P sama dengan 2. Untuk kalimat yang kedua ini nggak? 2 tambah 3, 5. 2 kurang 5 min 3. Dengan min 15 apakah sama? Iya sama. Berarti P sama dengan 2 adalah solusi dari ini. Oke? Berarti jawabannya yang ada di dua-duanya. Ya. Yang ini juga, yang ini juga. Jadi yang mana? Yang B. Oke? Mudah ya? Sekali lagi jangan lupa, kalau belum paham ini dari mana, pelajari dulu video sebelumnya. Ya yang ini. Yang udah kakak upload beberapa hari. Kemarin atau kemarinnya lagi, saya lupa ya. Oke, soal limit. Silakan dicoba dulu sendiri. Di pause videonya. Kalau sudah, baru kita bahas sama-sama ya. Gimana nih? Soal limit, prosedurnya adalah masukin dulu. Kalau hasilnya bentuk 0/0, baru kita cari cara lain ya, dengan turunin, kali sekawan, faktorin, segala macam ya. Dimasukin udah pasti 0/0 tuh, coba aja ya. Nah kalau gitu cari akal, pakai turunan. Kalau pakai turunan ada dua hal, masalah boleh atau mudah ya. Kalau soal boleh dimasukin 0/0, boleh pakai turunan, tapi apakah mudah? Turunan ada akarnya, di dalamnya ada trigononya ya. Bakalan berat. Lebih baik kita apain? Kita coba ubah dulu tuh soal dalam bentuk lain dengan cara kali sekawan, kali 1. Satunya dalam bentuk akar X kuadrat tambah 1 X kuadrat tambah 1. Nah, kalau ini kan kurang nih, kita ganti jadi tambah gitu ya. Gitu. Biar apa? Biar paling tidak soalnya lebih enak dipandang mata, supaya soalnya penyebutnya nggak ada akar-akaran. Sebenarnya gunanya kali sekawan seperti ini kan biar bawahnya itu jadi apa? X kuadrat tambah 1 kurang 1. Nggak ada akar-akaran kan? Sedangkan atasnya ya biasa, akar 5x kuadrat tambah 4 sin pangkat 4x gitu ya. Ada yang belum ditulis, belum selesai. Dikali akar x kuadrat tambah 1 yang ini, yang atas, yang ini per 1. Oke. Ini tujuan kita kali sekawan tuh biar tuh cakep kan sekarang bawahnya. Mau nggak kalau ini ditarik terus ke bawah akarnya gitu? Boleh, tapi ini jadi pangkat 4. Ya kan? Bagus. Ini terjadi dari dua bagian ya. Bagian ini yang bukan bentuk 0/0 nih. Jadi bisa tinggal masukin langsung ya. Bagian yang ini masih bentuk 0/0. Berarti masih ada pekerjaannya, masih ada cara-caranya ya. Coba limit x menuju 0. Sorry, ini salah tulis, ini pangkat 5. Tuh, kakak nggak begitu teliti bacanya. Akar, ini kan bentuknya bisa ngebagi ini gitu kan. Berarti 5x pangkat 5 dibagi x pangkat 4 ya 5x. Ditambah 4 sin pangkat 4x dibagi x pangkat 4. Oke? Dikali akar x tambah 1 per 1. Oke? Berarti sekarang udah mudah.
0 masuk ke sini 0 ya, bukan 0 per 0 ya. 0 masuk sini 0 per 0 ya. 0 masuk sini tidak 0 per 0 ya. Berarti 0 ditambah dikali akar 0 tambah 1 tambah 1 bagi 1. Nah, ini bentuk 0 per 0 memang kalau dimasukin. Tapi formatnya format yang kalau kita limitin mudah nih. Sin pangkat 4 X dibagi X pangkat 4 itu 1. Ya, berarti ini 4. Oke? Maksudnya 4-nya 4 yang ini tuh. Oke? 4 kali 1. Oke ya. Ya udah. Selesai deh. Dikit lagi maksudnya. Hasilnya adalah akar 4 itu 2 dikali 1 tambah 1 2. 2 kali 2 sampai sekarang masih 4. Jadi jawabannya yang B. Oke, kalau ada soal atau bukan soal, kalau ada tulisan limit X menuju A, kemudian ada fungsi pecahan, atas ada X-X-an, bawah ada X-X-an, dan dikasih tahu hasilnya L, ya. Maka ada dua kemungkinan yang jarang di soal ya, sama yang sering di soal. Jadi bukan hanya jarang ya, tapi kakak belum pernah lihat ada soal yang ini ya. Tapi secara teori memungkinkan ya, yaitu memang si A dimasukin ke fungsi yang atas, dimasukin ke fungsi yang bawah, itu memang L hasilnya. Ya tentu L itu bukan 0 per 0 gitu ya. Tapi yang lebih sering adalah pas A dimasukin ke atas dan ke bawah harus 0 per 0. Artinya yang ini 0, yang ini 0 ya. Dan dapat L itu didapat dari masukin A ke turunan F sama turunan G. Gitu ya. Jadi yang lebih sering yang ini ya. Jadi kalau ada soal limit X menuju angka X-X-an atas per X-X-an bawah, hasilnya dikasih tahu. Maka ada dua pekerjaan. Pekerjaan pertama, dimasukin ke atas dan ke bawah secara langsung 0 per 0. Pekerjaan 2, atas turunin, bawah turunin, lalu masukin A, hasilnya L. Nah, dua kerjaan ini dikerjakan. Nanti penyelesaian dari dua ini dicari irisannya gitu ya. Oh ya, ngomong-ngomong soal turunan, ini masalah baru ya, nggak ada hubungan dengan limit ya. Kakak mau tanya, turunan dari akar U adalah apa? Kalau tidak tahu langsungnya, ya dianggap akar U itu U pangkat setengah ya. Tapi kalau tahu langsung aja adalah turunan dalam dibagi 2 kali akar U ya. Contoh ini, contoh. Y sama dengan akar X kuadrat tambah 5X. Turunannya apa? 2X tambah 5 dibagi 2 akar X kuadrat tambah 5X gitu ya. Oke. Kita ke soal yuk. Yuk. Ini limit X menuju min 6. Kalau masukin ke bawah kan sudah pasti 0. Oke. Masukin ke atas ya harus 0 juga dong supaya hasilnya B, hasilnya ada gitu ya. Berarti soal ini bisa kita tulis bahwa akar min 6 ditambah A kurang 2 itu harus 0 ya. Dari mana ya dapatnya ya, karena min 6 dimasukin ke bawah kan sudah 0, masukin ke atas harus 0 juga ya. Berarti min 6 tambah A di akar itu sama dengan 2. Berarti A nya berapa?
Atau min 6 tambah A sama dengan 4, A-nya 10. Dapat deh. Gitu. Nah, terus B-nya gimana? Nah, itu kan ini nih pekerjaan ini baru ngerjain yang ini. Baru ngerjain yang ini. Baru ngerjain yang ini. Sekarang kita kerjain yang ini. Oke? Nah, gimana caranya? Limit X menuju min 6. Ini saya hapus biar bersih. Coba turunin bawah. Itu jadi 1 bukan? Turunin yang atas. 1/2 akar X tambah A. Kurang 2, turunannya 0 ya. Nah, hasilnya diinginkan B. Nah, sekarang masukin deh min 6-nya ke X. Ya. 1/2 akar min 6 tambah A. Oh ya, A-nya 10 ya. Sama dengan B. Ya. Berarti B-nya sama dengan 1/2 akar 4 alias 1/4. Selesai. Ya. Yang ditanya ini 2A ditambah 4B. 2A 20. 4B 4 kali 1/4. 20 tambah 1 sampai sekarang masih 21. Jadi jawabannya yang E. Oke, turunan trigonometri tapi ada pecahannya. Kayaknya sudah mantap semua ya kalau ada fungsi fs berbentuk atas per bawah gitu. Kalau diturunin, atas turunin bawah tetap, dikurang atas tetap bawah turunin, dibagi bawahnya dikuadratin gitu ya. Berarti F aksen F untuk soal ini atasnya sin, atas turunin itu cos X, bawahnya tetap sin X tambah cos X dikurang atasnya tetap sin X, bawahnya turunin cos X kurang sin X. Oke. Ya, ini atas, ini bawah. Dibagi bawahnya dikuadratin, sin X tambah cos X kuadrat. Panjang banget, Pak. Tenang. Di sini cuma sin sama cos doang dan disuruh masukin 90 derajat ya. Nah, kamu tanya deh, sin 90 berapa? Ya, pintar 1. Cos 90? Ya, pintar 0. Berarti udah tinggal masukin. F aksen 90 derajat. Cos X, dimana X-nya 90. 0 kurung 1 tambah 0 dikurang 1 kurung 0 kurang 1 dibagi 1 tambah 0 kuadrat. Oke. Jadi 0 dikurang min 1. Walaupun angkanya cuma min 1 sama 0, hati-hati ya. Plus minus ya terutama. Karena pilihan gandanya banyak yang mirip ya. Ini 1. Oke. Jadi jawabannya yang D. Oke, kita bahas tentang hal yang sering muncul enggak sering ya, kalau TBK baru sekali tahun lalu ya. Yang muncul di tahun lalu, TBK 2019 ya. Tentang fungsi periodik, terutama konsekuensinya kalau fungsi periodik itu diberi integral tentu, integral pakai batas ya. Sekarang kita kenali dulu fungsi periodik. Kalau definisi resmi ya fungsi yang nilainya berulang setiap periode tertentu ya. Kadang soal nggak bilang secara langsung fx adalah fungsi periodik, enggak, soal pakai tulisan kayak gini nih. Dimana t-nya ya pakai angka diketahui. Nah, t-nya itu periode. Nah, to the point aja. Sebenarnya pengen teori yang mendalam gitu, tapi itu enaknya di kelas ya. Kalau di YouTube langsung konsekuensinya aja ya, langsung apa sih namanya, praktisnya aja ya.
Yang pertama, karena kalau pakai huruf atau pakai secara umum khawatir bingung, langsung pakai contoh ya. Seandainya periodenya kalian maunya berapa? Misalnya soal diketahui fx sama dengan fx tambah berapa maunya? 4 boleh. Jadi periode 4 ya. Nah, konsekuensinya kalau soal ngasih tahu fx sama dengan fx tambah 4 ya, jangan ragu-ragu kalau fx dengan fx tambah 4 itu sama aja dengan fx tambah juga fx kurang ya. Apa? Ini kan aslinya begini aslinya. Tambah 8 tambah berapa lagi? 12 ya. Tambah 16 ini kurang 4 ya. Dan seterusnya. Gitu ya. Kan asli di soalnya cuma yang ini aja. Tapi jika kalian perlu bisa diperluas lagi ya. Contoh nih. Contoh fungsi periodik yang paling sering apa? Trigonometri ya. Sin atau cos atau tangan ya. Fx sama dengan sin x. Itu periodik dengan periode berapa? 360 ya. Berarti sin 1 derajat itu sama dengan sin 361 derajat. Sama dengan sin 721 derajat. Ya, karena tambah 360 tambah 360 gitu ya. Di sini sama aja sin berapa? Sin min 359 derajat. Ini semua sama gitu ya. Jadi walau soal ngasih taunya cuman fx sama dengan fx tambah 4, kalian fleksibel dan boleh mengubah-ubahnya menjadi fx sama dengan f yang lain asal sesuai ketentuan yang kakak tulis itu. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua. Ini di contoh ini kita gunakan aja 4 ya. Nah, jadi ini kita hapus ini. Dalam contoh ini menggunakan angka 4. Tapi di contoh lain dengan angka lain ya apa ya. Ini diketahui ya, ini contoh doang ya. Nah, sekarang andai diketahui integral fx dx, maksud kakak nomor 1 dan nomor 2 ini mengacu ke tulisan yang ini ya. Ya. Jadi bukan rumus umum ya, mengacu ke fx sama dengan x tambah 4 gitu ya. Sama dengan L, kemudian batas kiri kanannya adalah 2 bilangan, 2 batas yang jaraknya 4. Misalnya, mau berapa kalian? 3 sampai 7, jaraknya 4 kan ya? Jaraknya T ya. Maka, kalau ada soal nanya integral, ya ini diketahui ya. Terus yang ditanya adalah integral dari berapa maunya kalian. Tapi harus kelipatan 4 jaraknya. Misalnya dari 7 deh gitu. Ditambah 20, 27. Fx dx sama dengan apa? Ini kakak menjelaskan dengan asumsi kalian ingin praktis ya. Kalau ingin pembuktian mungkin lebih leluasa di papan tulis di kelas ya. Pembuktiannya ini menggunakan gambar grafik ya. Gimana siapa tahu? Begini, kalau 3 sampai 7 luas 1 periode. Ibaratnya kalau gambarnya 1 periode doang 3 sampai 7 itu luasnya L. Nah, yang ditanya 7 sampai 27. 7 sampai 27 berarti pengulangan. Ya. Berarti ini 7 sampai 27 itu kan nambah 20 ya. Berarti 4 kali gambar ini. Jadi L gitu. Jadi jawabannya 4L. Karena 3 ke 7 itu jaraknya 1 periode. Sedangkan 7 sampai 40 jaraknya 5 periode, maaf. Jadi 5L.
ya kan? Periodenya 20, dari 7 ke 27 kan, periodenya 4, sorry. Periodenya 4, dari 7 ke 27 kan 20. 20 berarti 5 periode. 5 periode berarti gambar grafiknya 5 kali berulang-ulang yang sama. Jadi 5. Paham ya? Nah, kakak tanya sekarang, kalau soal nanya dari 3 sampai 7 ya. Sekarang kalau saya nanya dari 7 sampai 11, siapa? L juga. Oke. Nah, kalau 7 sampai 15, 2L. Oke. Nah, dan seterusnya. Ini luas 1 periode, ini luas 2 periode. Paham semua? Paham ya? Coba dengan yang kalian pahami tadi, kerjakan soal ini dengan cepat. Oke. Soal bilang fx sama dengan fx tambah 2, berarti periodenya 2. Integral dari 0 sampai fx dx d, berarti luas 1 periode d. Yang ditanya, sebelumnya karena fungsi periodik, tulisan fx kurang 2 itu bisa diubah menjadi fx. Oke? Ingat yang tadi? Berarti anggap aja soal ya, nanyanya 2 sampai 8 fx dx. 2 sampai 8 itu berapa periode yang terbentuk? 2 ke 8 itu nambah 6 kan? Nah, kalau 0 ke 2 itu nambah 2, artinya ini 1 periode jaraknya. Ini 3 periode dong. Berarti jawabannya 3B. Alias jawaban yang C. Mudah ya? Mudah sekali. Asal teorinya dikuasai. Saya harap kalian